Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita untuk mendapatkan nikmat terbesar dalam hidup ini, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir kembali di ta'lim yang kita cintai ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, tak terasa berjalannya waktu, insya Allah sebentar lagi kita akan kembali memasuki bulan takwa. Kita akan kembali memasuki bulan yang di dalamnya penuh berkah siang malamnya dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang sangat dirindukan oleh ahlul ibadah, bulan yang sangat dibenci oleh ahlul maksiyah. Dialah bulan Ramadan, bulan termulia di antara bulan yang ada. Hadirin jamaah rahimakumullah, saking mulianya bulan Ramadan, jangankan pada saat kita mengisi dengan berbagai amalan ibadah selama bulan Ramadan, menyambut saja sejak sebelum datangnya Ramadan, kita senang dengan akan datangnya Ramadan. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan untuk orang-orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan. Dengan sabda yang belah beliau sampaikan, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran," kata Nabi. Siapa saja yang senang hatinya, lega dirinya, bergembira dia dengan datangnya bulan Ramadan, maka orang tersebut dijamin tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini baru senang. Nah, permasalahannya sekarang, apakah cukup kita senang hanya dengan macang spanduk di sana sini, dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan? Apakah cukup hanya kita bilang kepada semua orang bahwa kita senang dengan datangnya Ramadan? Apakah cukup hanya dengan kita beli mukena baru, sajadah baru, kopiah baru, sarung baru untuk menyambut datangnya Ramadan? Tentu tidak. Berbeda ketika kita akan menyambut orang yang datang ke rumah kita, orang yang paling kita tunggu-tunggu kehadirannya, entahlah itu orang tua kita atau siapapun dia. Bila mereka akan datang ke rumah kita dan kita tahu kapan datangnya, tentu kita harus berbenah secara fisik, membersihkan rumah, mengecat barangkali, berkemas-kemas intinya secara fisik. Berbeda dengan ketika menyambut datangnya Ramadan. Kalau toh fisik diperlukan, karena memang puasa itu juga memerlukan kekuatan fisik, tapi persiapannya tentu adalah secara ruhiyah, secara ilahiyah, secara ibadah. Persiapan Ramadan, karena dalam bulan Ramadan itu bulan penuh ibadah, maka yang kita siapkan harus ibadah kita. Makanya kalau kita lihat di berbagai kisah para sahabat yang menceritakan tentang
Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab dan ataupun di bulan Sya'ban, di sana kita akan banyak menjumpai bahwa Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa sunnah yang lebih banyak daripada bulan-bulan di luar Rajab dan Sya'ban. Artinya apa? Artinya inilah contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua tentang bagaimana selayaknya atau sebaiknya kita di dalam menyambut bulan Ramadan. Kita persiapkan diri dengan puasa sunnah yang kalau misalnya biasanya tidak pernah sama sekali, yuk minimal Senin, Khamisnya dibuat. Yang sudah terbiasa mungkin ditambah lagi pada saat bulan-bulan terang, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Masih kuat lagi puasa Daud, puasa sehari, buka sehari. Hari puasa, besoknya buka. Begitu seterusnya berturut-turut. Sehingga apa? Nanti kalau sudah datang Ramadan itu tidak ada kata waduh beratnya, lapar nih, masih siang. Supaya tidak ada lagi kata lupa, tiba-tiba jam 9 makan. Lu kok makan Pak? Enggak puasa ya? Oh ya Allah, puasa hari ini ya. Kenapa? Enggak biasa. Segala sesuatu itu kan harus dibiasakan. Jangan sampai ada kata aku tak biasa, padahal itu untuk ibadah. Kita harus betul-betul membiasakan diri sehingga jiwa raga kita betul-betul siap di dalam menyambut Ramadan ini. Ada baiknya juga untuk kita memulai menyambut Ramadan ini dengan saling berlapang dada, saling memaafkan satu dengan sesama. Kenapa? Ya dengan demikian harapan kita pas Ramadan nanti, pada saat kita puasa, pada saat kita beribadah di hadapan Allah, setidak-tidaknya dosa-dosa kita kepada sesama kita, pada teman kita sudah saling memaafkan dulu. Ya memang sih ada tradisi, ini tradisi yang dikatakan bagus ya, baguslah. Kalau di Indonesia itu kecenderungan saling memaafkan nunggu Idul Fitri. Tapi kalau dibilang bagus sekali ya tidak, agak kurang karena semestinya memaafkan itu tidak perlu harus menunggu Idul Fitri. Memaafkan itu setiap kali ada salah, setiap kali ada silap harus langsung saling memaafkan. Cobalah lihat, kalau kita mau lihat tuh di jalan-jalan para tukang-tukang apa itu namanya, yang kerja di jalan tuh kadang mereka lebih jujur, lebih terang-terangan daripada kita kalau minta maaf, mengakui kesalahan terang-terangan. Buktinya apa? Loh, cobalah lihat kalau kita pas lagi jalan, terutama di Indonesia ini, mau di Indonesia bagian manapun, umumnya saya sering menjumpai itu di jalan-jalan itu ada orang yang sedang bekerja, dia terang-terangan ditulis di sana permohonan maaf itu, maaf lagi ada perbaikan jalan. Saya minta maaf juga tuh. Pas dah itu kita jalan lagi lanjut, nanti tiba-tiba ada tulisan lagi, maaf jalan berlubang. Lubang aja dibilang-bilang. Nanti kita jalan lagi, depan lagi masih ada lagi, maaf ada galian. Maju lagi ke dalam lagi, maaf jalan buntu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, kita ini kadang malu-malu kalau untuk minta maaf, padahal sudah betul tuh tahu kalau kita yang salah, gengsinya ditinggiin, jangan ya. Apalagi dalam menyambut bulan Ramadan ini, udahlah, minta maaf aja dah. Kalau udah saling memaafkan itu kan nikmat hidup. Saling memaafkan itu jadi
Jadi nggak ada beban. Tapi kalau kita memendam, udah tahu loh kita ini salah, tapi malu-malu, nggak mau ngaku, nggak mau minta maaf, itu yang bikin hidup jadi susah sendiri. Jadi jamaah sebenarnya kalau kita ini mau jujur saja jujur, koreksi dan introspeksi, lebih banyak mana coba? Masalah kecil kita besarkan atau masalah besar kita kecilkan? Seharusnya kalau kita ini mau menjadi orang yang enak dalam menikmati hidup, biasakanlah diri untuk mengecilkan masalah besar agar mudah dalam menyelesaikannya. Maksudnya apa? Disederhanakan, karena sesungguhnya masalah itu kalau kita tarik urut sampai ujungnya, itu umumnya jadi kecil gitu. Jangan malah kebalik, masalah kecil dibesar-besarkan, susah. Apa contohnya? Ya contoh lah, ada orang nih naik kendaraan, naik motor, yang satu sudah betul di sebelah jalan sebelah kiri, di bagian jalan sebelah kiri, pelan dia jalan karena memang lagi nyantai. Loh kebetulan ada orang yang dia kebelet mau kencing, udah ditahan dari tadi, tengok kanan tengok kiri nggak ada WC umum, akhirnya dia ngebut supaya cepat-cepat sampai pom bensin, sekaligus ke toilet sekaligus ngisi bensin. Ya wajar antar wong buak, tiba-tiba cerempet kita, nggak jatuh, cuman roboh aja, nggak jatuh, roboh buak, krasak blodak. Ini kan kalau orang itu sudah terbiasa membesarkan masalah kecil, pasti yang keserempet itu akan langsung kacak pinggang. Oi, matamu taruh mana nih? Jalan sembarangan aja, nabrak. Nggak punya SIM apa? Nggak punya mata apa dan lain sebagainya. Itu kalau orang yang memang udah terbiasa membesarkan masalah kecil. Tapi kalau kita mau berpikir sebentar saja, sebelum kacak pinggang, lihat dulu, ya Allah, udahlah dia jatuh. Nah, tanya dulu, ngapain tuh mas naik motor ngebut sampai bahaya gitu loh, sampai cerempet orang mau jatuh kan gitu. Ya gimana, ada yang luka ndak? Itu dibantuin, kan damai Indonesia kalau begitu ya. Tolong tanya dulu kenapa. Dia pasti akhirnya akan bilang, loh mohon maaf ya Pak ya, saya itu tadi kebelet, pipis ini gak kuat nih, tengok basah semua celana, dah terkencing-kencing pas jatuh. Ya Allah, Allah, kalinya. Itulah. Ya itu pernah pas saya lagi naik kendaraan, ya betul posisi saya di sebelah kiri, tiba-tiba ada orang nyabrang, dia bawa motor juga tapi salah jalur, dia ambil jalur kanan, cerempet. Saya turun, maksud saya itu ya mau saya ajak salaman, dia begitu saya buka helm, tebal kumis saya, kaget dia. Nah, ulurin tangan supaya saling memaafkan, dia takut. Baru akhirnya saya bilang, loh sudahlah Pak, ya mungkin Bapak nggak sengaja, tapi lain kali hati-hati. Oh iya Pak, maaf Pak. Baru dia seneng gitu, minta maaf, ya Allah. Rupanya memang sudah terlanjur tradisi di Indonesia itu lebih banyak orang yang membesarkan masalah kecil daripada yang menyederhanakan masalah besar. Oleh karenanya marilah kita coba untuk yang lebih baik lagi di dalam menjalani hidup ini, agar ya nikmatlah semuanya. Damai Indonesiaku, indah negeriku, cinta tanah airku, berbangga kita menjadi orang Indonesia yang penuh dengan kedamaian. Ini tidak dikit-dikit ribu, gara-gara uang 1.000 bunuh-bunuhan, gara-gara tidak sengaja tempeleng-tempelengan. Nah itu yang membuat makin kisruh, makin parah, makin susah, makin sulit di dalam mengatasi permasalahan. Karena kalau sudah seperti itu tadi contohnya keserempet, yang satu marah, ya yang dimarahi juga
marah juga lah gitu, nggak terima. Jangan, istilahnya itu apa, cacing aja keinjek ngeliat gitu ya, padahal kita mau bukan cacing, tapi mungkin yang begitu itu orangnya cacingan gitu ya. Bukan cacing tapi cacingan, jadi dia nggak mau jadi manusia. Mari kita jadi manusia, jadi orang yang pemaaf, jadi orang yang lapang dada, walaupun kadang ada yang tidak sengaja. Ya itulah manusia, kita sendiri pasti pernah dan punya kesalahan. Oleh karenanya jangan menginginkan orang lain kepada kita tanpa pernah salah. Tiada orang yang sempurna dalam hidup ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan salah dan khilaf, salah dan dosa itu hal biasa selama tidak kita sengaja. Selama dosa itu tidak kita sengaja dan tidak kita ulang-ulang untuk sengaja berbuat dosa, itu yang tak boleh. Salah, sengaja salah nih, nyerempet orang, apa tuh, apa lepas hujan tuh, hujan, mentang-mentang kita udah terlanjur basah pakai jas, kita lihat ada orang yang jalannya pelan-pelan, berhati-hati sekali supaya nggak keceprot air karena pakai baju seragam, mau sekolah atau mau kerja. Tiba-tiba kita kenceng, trap, nah yang begitu tuh kan sengaja tuh. Juga dikejar wajar lah, dikejar, woi, mata mana taruh katanya. Itu udah nggak benar kalau seperti itu ya. Kalau lagi pas hujan ya kita hargai dan hormati juga lah orang lain yang berusaha untuk menghindar dari kecipratan air jalan yang penuh lumpur dan penuh kotoran itu, agar tidak kita tiba-tiba nyalip cat gitu ya. Kita pelan, kita tunggu, saling memberi kesempatan, saling hormat menghormati, saling menghargai, saling menyadari tentang sama-sama butuh. Kita di jalan sama-sama butuh, kita di rumah sama-sama butuh, kita di sekolah sama-sama butuh, kita di masjid sama-sama butuh, kita ingin menikmati hiburan orang lain juga butuh untuk tidak terganggu oleh cara kita menikmati hiburan, dan seterusnya dan seterusnya. Mari mulai sekarang yuk, dalam menyambut datangnya Ramadan ini, kita bersihkan hati kita, kita latih fisik kita untuk mulai berpuasa semampunya. Yang biasa Senin Kamis yuk kita tingkatkan. Bagi ibu-ibu, kalau ada yang masih punya hutang Ramadan, cepet-cepet ya, ini tinggal kurang beberapa hari lagi. Jangan sampai ada kata, ini saya sering dapat SMS, Ustaz, Ramadan kurang 1 hari lagi, hutang puasa saya masih 4 hari. Cemana nih? Cemana udah tahu pun 1 tahun diberi waktu oleh Allah, masa kurang 1 hari baru nanya? Ya cemana lagi kalau saya jawabnya. Mau apa? Itu sengaja tuh kan. 1 tahun, 11 bulan Allah berikan waktu untuk bayar. Nyisa 4, Masya Allah. Padahal ya Bu ya, kalau namanya hutang Ramadan paling banyak berapa sih? Ada enggak yang pernah punya hutang puasa lebih dari 30 hari? Ada enggak? Kalau ada gemblong itu namanya. Nggak mungkin. Walaupun nifas dia paling utang Ramadannya 30 hari aja, itu paling banyak. 29 atau 30. Itu aja kan. Nah kalau lah contoh, maksimal pas lagi nifas misalnya 30 hari nggak puasa. 11 bulan Allah berikan waktu. Kalau lah 1 bulan mau nyicil saja, 1 bulan 3 kali, itu 10 bulan udah selesai. Bulan Rajab udah habis tuh. Sebulan cicil 3 kali. Pas tanggal awal bulan, karena lagi seneng suaminya habis gajian, dikasih duit biar tidak cepat habis, puasa. Hemat-hemat, jangan mentang-mentang baru gajian dihabis-habisin, puasa. Ungkapan rasa syukur kepada Allah, baru gajian, puasa. Ya diniatin bayar Ramadan. Nanti pas pertengahan bulan dilihat dompet, wah ini kok tinggal segini nih, sampai nggak ya ini nanti sampai penghujung bulan ya, suami belum gajian lagi, masih setengah bulan lagi, ada puasa lagi, dah puasa lagi, dah 2 kan. Nah terakhir dah detik-detik terakhir menjelang gajian tiba, waduh ini
makin tipis nih. Udahlah puasa lagi puasa. Puasa selesai itu 10 bulan. 3 kali dalam setiap bulannya. Lah ini masa Ramadan tinggal kurang 1 hari puasa masih nyisa 4 hari. Ya bagi-bagi kok. Bagi utang puasa lagi. Bayar sendiri ya. Diselesaikan cepat sebelum Ramadan tiba. Ini masih ada waktu. Mari bagi ibu-ibu yang punya tanggungan dan Ramadannya belum selesai, yuk segera diselesaikan. Bapak-bapak ingatkan putri-putrinya kalau ada yang masih punya tanggungan puasa agar segera diselesaikan. Dan buat kita semua, marilah yuk kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci ini. Dan kita mari saling memaafkan serta saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita semua mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mengisi Ramadan ini sesuai dengan yang Allah perintahkan, dan semoga kita mencapai predikat takwa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memerintahkan kita untuk puasa. Hafalkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bisa mencapai yang dimaksud oleh Allah tersebut, yaitu predikat takwa dengan puasa kita, dan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala makin memberkahi dan meridhai kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang benar, semua kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk mengikutinya. Bila ada yang salah, semoga Allah mengampuni dan mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.